Halo semuanya, hari ini saya Keisha dari kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual akan mempresentasikan tentang struktur dan unsur cerpen setahun karya Raditya Dika. Yang pertama terdapat struktur, yaitu abstrak. Cerpen setahun menggambarkan perjalanan emosional seorang pria yang telah kehilangan kekasihnya. Setahun setelah kepergiannya, dia masih terus merindukan kekasihnya Nadia dan merasa bersalah karena tidak ikut serta dalam perjalanan naik gunung yang terakhir kali mereka bicarakan bersama. Lalu selanjutnya terdapat bagian orientasi. Orientasi dalam cerita pendek ini dimulai pada kalimat, "Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih ingat bentuk awan pagi itu. Kita berdua di depan rumahmu, kamu dengan tas gunung di punggung, aku yang masih mencoba setengah mati untuk menahan kamu pergi. Kamu yang malah membahas awan. Lihat deh, awan itu bentuknya kayak apa?" tanya kamu. Aku melihat ke arah langit biru, ke arah ujung telunjukmu. Aku jawab jujur, kayak gumpalan lemak. Lalu orientasi ini berakhir pada kalimat, "Hari ini, di ujung jalan, aku mencoba mendebak apa bentuk awan hari itu. Kadang seperti roti, kadang seperti kapas, tapi kenapa yang terlihat di kepalaku tidak pernah seperti kucing?" Sebuah suara lirih memecahkan lamunanku. Selanjutnya terdapat komplikasi. Komplikasi dalam cerita ini terdapat pada kalimat, "Di selokan dekat rumahmu, aku melihat ada kucing kecil dalamnya. Matanya tertutup, badannya ringkih. Dia sudah pasti akan mati jika aku tinggalkan." Lalu komplikasi ini berakhir pada kalimat, "Aku tidak menjawab apa-apa. Ibu lalu pergi meninggalkan aku. Aku memejamkan mata. Sudah setahun kamu hilang. Kamu masih bisa bikin aku menangis sambil menunggu ngantuk." Selanjutnya terdapat evaluasi. Evaluasi dalam cerita pendek ini dimulai pada kalimat, "Seminggu kemudian, awan sudah sembuh seperti sedia kala. Seminggu kemudian, seperti biasa, aku ada di depan jalan rumahmu. Tidak seperti biasanya, tiba-tiba ibumu muncul dari dalam rumah. Dia melihat aku dari jauh. Aku buru-buru membalikkan badan, hendak pergi dari sana. Namun terlambat. Ibumu memanggil namaku." Lalu evaluasi ini berakhir pada kalimat, "Air mataku mulai terkumpul. Ayahku pernah bilang, laki-laki gak boleh nangis, kecuali saat dia kecewa pada dirinya sendiri. Lia bilang, kamu ngambil kucing yang ada di got itu ya?" tanya ibumu. "Lia adalah adikmu yang baru masuk SD. Ternyata dia tahu. Entah dari mana. Mungkin tetanggamu ada yang melihat dan memberitahunya." "Iya, aku rawat tante. Namanya Awan. Aku kasihan dia hampir mati di situ," jawabku. Lalu selanjutnya terdapat resolusi. Resolusi dalam cerita pendek ini dimulai pada kalimat, "Ibumu memajukan badannya ke depan, setengah tersenyum, dan dia berkata, 'Mo, kamu bisa memberikan hidup yang baru untuk kucing itu. Kamu juga bisa memberikan hidup yang baru untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa menolong dirimu sendiri.'" Lalu resolusi ini berakhir pada kalimat, "Setelah 1 gelas air putih habis, aku keluar dari dalam rumahmu. Ibumu memeluk aku erat. Dia lalu masuk ke dalam, meninggalkan aku, berjalan menjauh dari rumahmu. Aku melangkah perlahan-lahan, sambil melihat sebongkah awan di atas langit biru." Lalu selanjutnya terdapat koda. Koda ini berawal dari kalimat, "Awan tersebut bergerak perlahan-lahan, berarak-arak ditiup angin. Aku memicingkan mata. Awan hari ini masih tidak terlihat seperti seekor kucing. Namun, hari ini awan terlihat seperti sesuatu yang pergi menjauh, meninggalkan beban yang selama ini membuatnya berhenti, seperti seseorang yang bebas kembali." Lalu selanjutnya terdapat unsur. Unsur dalam cerita pendek ini yang pertama terdapat tema. Tema utama cerita ini adalah tentang kehilangan, penyesalan, dan pemulihan. Cerita ini juga membahas tentang hubungan antara manusia dan hewan peliharaan serta proses penyembuhan dari trauma. Yang kedua terdapat alur.
Alur yang digunakan dalam cerita pendek ini adalah alur maju. Yang ketiga terdapat tokoh. Yang pertama adalah Momo, kedua adalah Nadia, ketiga yaitu Ibu Nadia, keempat adik Nadia atau Lia, 5 dokter hewan, dan yang terakhir adalah Ibu Momo. Yang keempat adalah amanat. Amanat dari cerita ini adalah jangan menyalahkan diri sendiri atas musibah yang dialami, seperti Momo yang menyalahkan dirinya sendiri karena ia telah kehilangan Nadia. Yang kelima terdapat latar. Yang pertama terdapat adalah latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam cerita ini adalah latar sore dan siang hari. Yang kedua terdapat latar tempat. Tempat yang digunakan dalam cerita pendek ini adalah rumah Momo, rumah Nadia, klinik hewan, dan Bartos Cafe. Yang ketiga terdapat latar suasana, yaitu latar sedih. Yang keenam terdapat sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita pendek ini adalah sudut pandang orang pertama, yaitu Momo. Lalu selanjutnya terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari cerita ini adalah mengajarkan tentang pentingnya untuk merawat diri sendiri dan menerima kenyataan, meskipun kehilangan yang dialami sangat menyakitkan. Hal ini tercermin dalam usaha Momo untuk merawat kucing dan menerima dukungan dari Ibu Nadia, yang pada akhirnya membantu Momo untuk melanjutkan hidupnya dan menentukan kedamaian. Sekian presentasi saya tentang struktur dan unsur cerpen setahun karya Raditya Dika. Sekian, terima kasih.